Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, we are going to learn noun phrase. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mendiskusikan tentang noun phrase. Apa itu noun phrase, kemudian bagaimana membuatnya, atau strukturnya seperti apa, kemudian fungsinya apa, dan seperti apa contohnya. Jadi, bila teman-teman ingin tahu lebih detail tentang materi yang satu ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk memberikan support pada channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga share bila berkenan. Oke, thank you. So, what is noun phrase? Oke deh, dikutip dari EnglishSentence.com, a noun phrase is a group of words that work together to name and describe a person, place, thing, or idea. Nah, bila diterjemahkan, noun phrase ini adalah sekelompok kata yang memiliki fungsi sebagai noun atau kata benda. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui juga ya, bahwa yang namanya noun atau kata benda ya dalam bahasa Indonesia itu bisa berbentuk orang, tempat, berbentuk benda, dan atau sebuah ide atau gagasan gitu. Maksudnya gimana sih kak? Oke, gini deh, jadi kalau noun itu sendirian, tapi kalau noun phrase itu kelompok kata atau lebih dari satu kata gitu. Gampangnya gini, cat atau kucing itu disebut dengan noun. Tapi kalau kita tulis seekor kucing atau a cat dengan menambahkan kata seekor, maka ia udah disebut dengan noun phrase gitu. Bisa ya? Nah, bagaimana membuatnya? Secara sederhana, noun phrase itu terbentuk dari noun yang dikasih modifiers atau penjelas. Intinya untuk membuat sebuah noun phrase, ya wajib ada noun di dalamnya. Nah, modifier ini bentuknya beraneka ragam. Biasanya yang muncul adalah determiner dan sebuah adjectives atau beberapa adjectives. Kalau disederhanakan, ada dua cara untuk membuat sebuah noun phrase. Yang pertama adalah determiner yang ditambah dengan noun. Yang kedua adalah determiner ditambah adjectives ditambah dengan noun. Itu apaan sih kak? Istilah-istilah aneh. Oke, nanti aku jelasin satu-satu ya, tenang. It's not that difficult. Yang pertama adalah determiner plus noun. Determiner atau biasa juga disingkat dengan that ya. Dalam traditional grammar, determiners ini sering disebut dengan istilah limiting adjectives atau bahasa sederhananya kata sifat yang fungsinya terbatas. Karena fungsinya yang agak mirip dengan adjectives pada umumnya, oleh sebab itulah banyak orang yang mengelompokkan determiner ini ke dalam salah satu bentuk adjective. Tapi ada juga loh yang bahkan lebih ekstrim. Mereka menyebutnya determiner itu sebagai part of speech yang nomor 9. Kalian kan tahu yang namanya part of speech itu ada 8. Nah, mereka menyebut determiner itu adalah yang nomor 9. Lupain itu kalau misalkan agak rumit mencerna istilah-istilah seperti itu. Nah, determiner ini nanti dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian atau beberapa bentuk sesuai dengan fungsinya. Oke, are you ready? Siap. Oke deh, yang pertama adalah determiner berbentuk articles. Nah, jenis yang paling umum digunakan nih. Kalian pernah dengar kata an, dan the. Nah, itu disebut dengan artikel ya. Kita lihat contohnya. Tadi aku bilang bahwa rumus pertama itu adalah determiner ditambah dengan noun. Berarti ini artikel yang ditambah dengan noun karena bentuk pertama dari determiner adalah artikel. Jadi artikel yang ditambah dengan kata noun. Contohnya adalah a cat, gitu kan. E-nya adalah sebuah artikel, cat-nya adalah sebuah noun. Jadilah dia sebuah noun phrase. Atau the girl ya, the adalah artikel, kemudian girl adalah sebuah noun, an apple, dan seterusnya. Kalau dimasukkan dalam kalimat bisa kalian buat seperti ini. A cat stole my fish. Seekor kucing mencuri ikanku. Nah, akhir ini adalah noun phrase. Oke. Yang kedua, bentuk dari determiner itu adalah possessiveness. Apa ya? Possessiveness ini macam-macam ya bentuknya. Kalian mungkin pernah dengar kata my, kemudian your, his, her, our, their, its, kemudian runners, dan seterusnya. Itu disebut dengan possessive. Contohnya, my cat. My-nya adalah determiner, kemudian cat itu adalah kata benda. Your apple, Runny's car, itu contohnya. Nah, possessive ini biasanya menunjukin sebuah kepemilikan terhadap suatu benda. Oke, kalau dimasukin dalam kalimat bisa kayak gini. My cat stole a fish. Kucingku mencuri seekor ikan. Nah, my cat ini dan a fish itu adalah sebuah noun phrase. Selanjutnya, determiner itu berbentuk quantifiers. Quantifier ini berfungsi menerangkan jumlah suatu benda. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata a little, a few, much, many, some, any, each, every, a lot of, most, enough. Nah, semua itu dinamakan quantifier, berasal dari kata quantity atau kuantitas. Coba kita perhatikan contohnya setelah digabungkan dengan noun. Some cats, beberapa ekor kucing. Many cars, a lot of apples, dan lain-lain. Oke.
Kalau dimasukkan dalam kalimat, some cats stole my fish. Beberapa ekor kucing mencuri ikanku, kayak gitu. Selanjutnya adalah determiner berbentuk demonstratif. Biasanya demonstratif ini mengindikasikan letak atau posisi sebuah kata benda. Yang termasuk ke dalam demonstratif ini diantaranya adalah this, tahu this ya? Ini, kemudian that. Kalau ininya banyak jadinya these, kemudian those. Nah, contohnya adalah this cat. This-nya adalah demonstratif atau determiner, kemudian cat-nya adalah kata benda, atau those cats kalau kucingnya banyak. This cat stole my fish. Kucing ini mencuri ikanku. Kemudian yang kelima ada distributives. Distributives ini muncul digunakan untuk ngerujuk kelompok benda atau orang. Nah, kata-kata yang termasuk ke dalam distributif ini antara lain kalian pernah dengar kata all, both, neither, either, half, dan lain-lain. Nah, ini dinamakan distributif. Coba perhatikan saat mereka memodifikasi noun. All cats, semua kucing-kucing. Both cars, kedua mobil itu. All cats love sleeping, semua kucing suka tidur, gitu. Kemudian ada number. Number ini juga ternyata dimasukkan ke dalam determiner ya. Setelah distributif nih ada number. Selanjutnya number itu berhubungan dengan angka. Untuk number sendiri sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada cardinal number dan juga ada ordinal number. Masih ingat materi ini ya? Oke, cardinal numbers itu mengacu pada angka seperti 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau dia ordinal number itu berbentuk tahapan bilangan seperti first, second, third, fourth, fifth dan seterusnya. Oke, perhatikan contohnya saat memodifikasi sebuah noun. One cat, two cats, three apples, gitu. Atau second cat, first cat, third cat dan seterusnya. Bisa ya? Bisa lah harusnya. Gitu. Kak, kalau misalkan ya ada lebih dari satu determiner, misalkan ada beberapa determiner jadiin satu, boleh nggak muncul beberapa jenis determiner dalam satu noun phrase? Jawabannya tentu saja bisa, tapi harus diingat ya, bila teman-teman menemukan lebih dari satu jenis determiner dalam satu noun phrase, maka teman-teman wajib mengurutkannya sesuai urutan penjelasan tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 tadi ya. Oke, misalnya kalian mau bilang my first 3 cars. Oke, ini ada my first 3 cars. Ini adalah sebuah noun phrase ya. Coba teman-teman bisa menemukan yang mana determiners. Yaps, ada my, ada first, dan 3. Itu adalah determiner. My-nya adalah possessiveness, milik, first, dan 3 itu adalah number. Oke, kemudian cars-nya tentu saja adalah sebuah kata benda, noun. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi intinya determiner itu selalu muncul sebelum kata benda. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini adalah determiner ditambah adjectives ditambah dengan noun. Oke, kalau tadi determiner sama noun aja. Kalau ini dimasukkan adjective di tengah-tengah. Masih ingat dengan kata sifat? Yaps, adjectives atau kata sifat adalah kata yang memang diciptakan di dunia ini untuk menemui atau menemani sebuah noun. Oke, menemani sebuah noun. So sweet banget ya. Kalau bahasa akademiknya adjektif ini emang gunanya untuk memodifikasi atau ngejelasin noun atau kata benda. Nah, adjektif ini biasanya dikelompokkan sesuai dengan makna dan kegunaannya. Ada berdasarkan kualitasnya atau opinion, seperti smart, beautiful, nice, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan size-nya atau ukurannya, seperti big, small, gitu ya. Kemudian ada berdasarkan age atau usianya, old, young, new. Kemudian berdasarkan shape atau bentuknya seperti pada kata round, triangle, square gitu ya. Lalu ada yang berdasarkan color atau warna, red, black, yellow, green dan lain-lain. Teman-teman bisa menyebutkan. Kemudian ada kata sifat yang digunakan untuk menyatakan origin atau asal atau nationality. Kalian pernah dengar kata Japanese, Indonesian, Chinese. Nah, itu disebut dengan origin. Itu masuk kata sifat ya. Lalu ada kata sifat yang berkaitan dengan material. Material itu bahan ya, kayak wooden terbuat dari kayu, metal terbuat dari metal dan seterusnya. Oke, gimana ya cara memasukkannya dalam sebuah kata atau noun phrase? Kita lihat contohnya ya. An angry cat. Kalian lihat ya. An angry cat. An ini adalah determiner. Masih ingat an ini adalah determiner berbentuk apa? Yes, ini adalah sebuah artikel ya. Kemudian kata sifatnya angry, kemudian catnya adalah kata benda. Atau my beautiful cat, kucingku yang cantik. My itu adalah possessive, bagian dari determiner. Kemudian beautiful itu adalah kata sifat. Kemudian cat adalah kata benda. Oke, kita lihat kalimatnya ya. Kalau misalkan dimasukin dalam kalimat, my beautiful cat runs after a mouse.
kucingku yang cantik itu mengejar seekor tikus. Oke, ada dua noun phrase ya dalam kalimat ini. My beautiful cat itu adalah noun phrase, kemudian a mouse juga adalah sebuah noun phrase. Kak, lanjut deh. Gimana kalau kita nemuin beberapa determiner dan kata sifat dalam satu frase atau dalam satu phrase? Mana yang harus didahulukan? Oke, jika nanti teman-teman menemukan situasi seperti itu, maka pola yang harus teman-teman ikuti adalah gini deh. Kalau aku nyingkatnya kayak gini, dosascom. Oke, dosascom ditambah dengan noun. Maksudnya apa itu? Dosascom itu adalah akronim atau singkatan dari kata D-nya determiner, kemudian O-nya opinion, size, lanjut ada age, shape, color, origin, material, baru ditambah noun. Nah, itu adalah urutan bentuk dari kegunaan kata sifat. Jadi berurutan seperti itu ya kalau menemukan beberapa kata sifat dan juga beberapa determiner. Contoh, perhatikan contoh noun phrase yang rumit ini ya. Ini baru noun phrase ya, bukan kalimat. Ada kata my first two beautiful large old round black Japanese wooden tables. Nah loh, kalau diterjemahkan adalah meja pertamaku yang cantik, besar, tua, bulat, berwarna hitam, berasal dari Jawa, kemudian terbuat dari kayu. Nah, itu adalah sebuah noun phrase yang rumit banget. Teman-teman lihat deh di situ penjelasannya. My first two itu adalah determiner ya kan. Kemudian ada beautiful didahuluin karena berhubungan dengan opinion. Lalu large itu berhubungan dengan size, maka di nomor 2-in setelah beautiful. Kemudian ada kata old yang berkaitan dengan usia, ya kan? Kemudian ada kata round yang berhubungan dengan shape, bentuk. Lalu black itu hubungannya dengan warna. Kemudian Japanese, origin. Wooden itu adalah material. Kemudian table adalah tentu saja kata benda. Gitu. Bisa? Oke, bisa ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih Pak? Kak, sebenarnya fungsi dari noun phrase itu dalam kalimat? Oke, seperti yang udah aku kasih tahu di awal ya, sebenarnya noun phrase itu memiliki fungsi sama persis dengan noun. Bisa aja dia sebagai subjek, bisa sebagai objek, dan juga tentu saja menjadi sebuah complement. Contohnya ketika dia jadi sebuah subjek ya. My little brother always cries at night. Nah, my little brother ini adalah sebuah noun phrase. Fungsinya sebagai subjek karena predikatnya adalah cries gitu. Oke, selanjutnya kalau dia berfungsi sebagai objek. Objek itu berarti biasanya di akhir kalimat atau setelah predikat ya. Contoh deh, I met a beautiful girl last night. I-nya adalah subjek, met adalah sebuah predikat. Nah, a beautiful girl itu adalah sebuah noun phrase terdiri dari artikel a, adjective beautiful, girl adalah kata benda gitu. Atau he bought a new black American car. Dia membeli sebuah mobil baru berwarna hitam dari Amerika gitu. A new black American car itu adalah noun phrase. Lalu fungsi selanjutnya adalah dia ini sebagai complement. Complement itu biasanya muncul setelah linking verb atau setelah to be biasanya. Contoh kalimatnya deh, she is a good doctor. Dia adalah seorang dokter yang baik. Nah, a good doctor ini adalah sebuah noun phrase. A artikel, good adjective, dokter adalah kata benda. Nah, gitu. Atau aku kasih tahu satu lagi deh. They are my first two kind friends. Mereka adalah dua teman-teman pertamaku. Gitu, yang baik. My first two kind friends itu adalah sebuah noun phrase. Oke, gimana teman-teman, bisa ya? Mudah-mudahan bisa ngebantu kebingungan teman-teman ketika ngebahas tentang noun phrase. Gini aja penjelasan aku tentang noun phrase, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video pelajaran berikutnya. Bye-bye.